wajib melainkan sunnah. Arti sunnah kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Fa'ilam yatayassar, maka apabila tidak mudah, maksudnya mudah untuk mendapatkan mimbar, fa'ala murtabi'in, maka sunnahnya itu di atas tempat yang tinggi. Jadi kalau tidak mimbar, maka di atas tempat yang tinggi. Jadi mimbar itu sudah kita lihat semua, tidak perlu lagi dijelaskan. Di masjid-masjid itu sudah nampak di mana-mana masjid memakai mimbar, sebagaimana yang diwariskan oleh baginda Rasulullah. Maksudnya di Masjid Madinah sampai sekarang mimbar itu sangat tampak, dan mimbar baginda Rasulullah itu kemudian ke arah kiri itu adalah rumah baginda Rasulullah SAW, yang kemudian menjadi tempat pemakaman beliau. Antara mimbar dan rumah itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah, itu adalah satu taman daripada taman-taman surga. Dan juga beribadah di sana, sholat di sana, i'tikaf di sana mempunyai fadilah yang tidak dipunyai oleh tempat-tempat yang lainnya. Wa ayyusallima inda dukhulihi, dan juga disunahkan bahwa dia maksudnya si khatib itu mengucap salam ketika masuk masjid. Jadi salamnya ada 3 ini. Wa inda turu'ihi, dan ketika naik, maksudnya naik ke atas mimbar. Jadi maksudnya ketika hendak melangkahkan kaki ke tangga mimbar, yang pertama itu juga mengucap salam. Wa idza aqbala alaihim, dan apabila menghadap atas mereka, maksudnya atas makmum, itu pun juga mengucap salam. Jadi khatib ini 3 salamnya yang disunahkan. Dan khatib ini memang yang sunahnya datangnya terlambat. Nah ini yang sunahnya. Cuma kalau di wadah kita, kalau khatib datang terlambat, biasanya kaum yang abun dair, kalau kita selajur kada datang. Lalu akhirnya si kaum ini yang 7 orang biasa naik mimbar. Padahal memang yang sunahnya khatib ini berdiri. Jadi imbas sudah tutup adzan, nah imbas sudah orang sembahyang qobliyah Jumat, dia datang langsung mengucap salam di pintu masjid. Kemudian ketika hendak naik ke mimbar, dia pun juga mengucap salam. Kemudian dia naik, pas menghadap mereka, dia pun juga mengucap salam. Jadi 3 kali sebenarnya khatib itu mengucap salam yang disunahkan. Cuma yang keamalan di wadah kita hanya 1 kali, yaitu sesudah naik, waktu mulai menghadap mereka, itu memang sunnah tapi masih kurang, semestinya 3. Nah, kenapa jadi di wadah kita ini hanya 1? Itu tadi karena kebiasaannya khatibnya bersungsung. Nah, padahal khatib bersungsung ini sebenarnya menyalahi sunnah. Yang disunahkan khatib ini berlandung. Cuma itu bang tadi, kalau khatibnya berlandung, bubuhan kaum yang bakal ribut. Wa yajlisa halatal adani, dan bahwa duduk ia si khatib ketika adzan. Jadi sesudah naik ke atas mimbar mengucap salam, lalu kan si Bilal adzan. Ketika itu dia disunahkan untuk duduk. Jadi duduk ketika Bilal itu adzan. Wa ayyuqbil alaihim, dan bahwa menghadap ia atas mereka, maksudnya ada membelakangi. Nah ini kalau membelakangi, maka beributan pulang ini khatib bapaknya, atau entah itu mungkin ada pikiran kah atau apa. Yang pasti yang namanya naik ke atas mimbar otomatis bakal menghadap kepada jamaah. Jadi maksudnya duduk itu menghadap jamaah, jangan membelakangi jamaah. Dan itu adalah sesuatu yang lazim, karena duduk membelakangi jamaah itu perkara yang sangat sulit terjadi. Wa takuna balighatan, dan bahwasanya itu khutbah balighah, artinya diucapkan dengan fasih. Wa mafhumatan, dan juga bisa dipahami oleh para pendengar, qasiratan, dan juga ringkas. Nah ini, jadi sekali lagi, masalah khutbah ringkas bukanlah kewajiban, bukanlah syarat,
bukanlah berdosa dan sebagainya. Ini hanya sunnah. Arti sunnah bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Nah kemudian yang berikutnya, wa ayyaka tidak ala nahwi aswad biasarihi, dan bahwa berpegang ia atas seumpama tongkat, bisa, atau misalnya kerja tongkat, kalau dahulu pedang atau busur panah dan lain-lain lah. Pokoknya sesuatu yang dipakai untuk menjadi pegangan, yang mana pangkalnya itu ditaruh di bawah, maksudnya ditaruh di lantai, di tangga khutbah, kadang diangkat kadang. Nah, jadi bagian ujungnya, maksudnya bagian ujungnya, bagian bawahnya itu ditaruh di lantai mimbar, bukan diangkat. Apa diangkat ya kan dikira orang ada berperang ya Allah, apa mengangkat kok tongkat. Dan itu sunahnya memang gitu. Artinya kadang mesti diangkat-angkat terhadap. Nah kalau yang angkat-angkat itu tongkat komando. Nah tongkat komando itu bubuhan TNI, bubuhan Polri. Kalau bubuhan khatib itu cukup tongkatnya dipegang dan juga ujungnya bagian bawahnya ditaruh di lantai mimbar atau di anak tangganya itu. Wa yumnahu bil minbari, dan yang sunahnya tangan kanannya itu berpegang kepada mimbar. Jadi entah itu tiang mimbar atau entah itu bagian daripada yang pagarnya itu, nah pagar mimbar itu yang disunahkan. Nah jadi dari kata-kata ini memang yang sunahnya ada betek Pak sebenarnya. Karena kalau betek kan yang diikuti adalah apa ngarannya nih, kertas. Nah ini jadi memang yang sunahnya ada betek. Nah ada pun kalau pakai teks Pak yang ada masalah juga kan gitu. Nah ada masalah kalau pakai teks. Dair kalau kita mahayabang atau misalnya layau kesana kemari memender, nah lalu akhirnya mengolah keributan. Tapi yang pasti ada orang yang ribut, khotib yang ada berteks itu jelas salah. Kalau meributkan khotib yang ada berteks, karena apa? Karena sama dengan meributkan cara khotbahnya Rasulullah. Rasulullah memang ada berteks, sahabat, tabiin dan seterusnya ada berteks. Nah yang dilakukan oleh mereka, kanan-kanan mereka berpegang kepada tongkat atau yang seumpamanya, maksudnya tangan kiri berpegang kepada tongkat atau yang seumpamanya, ada tangan kanan berpegang kepada mimbar, baik itu misalnya tiang mimbar atau pagarnya mimbar. Itu yang sebenarnya dikerjakan oleh para sahabat. Nah kemudian wa yubadira bin nuzuli, dan juga disunahkan supaya dia bersegera untuk turun. Jadi kalau sudah selesai jangan bersantai-santai. Nah duduk dulu, dan memang mesti bersegera juga. Dalam artian kita sudah mengetahui bahwasanya antara khutbah yang kedua dengan sholat itu sama dengan antara khutbah pertama dengan kedua, yaitu jedanya jangan terlalu lama. Yang mana jedanya itu menurut sebagian ulama adalah tidak melewati daripada kadar 2 rakaat yang cepat. 2 rakaat yang cepat. Bila melewati daripada kadar 2 rakaat yang cepat, maka itu sudah menyebabkan mualahnya itu menjadi putus, sehingga harus diulang dari awal. Nah jadi menjaga supaya jangan sampai mualahnya putus itu adalah hukumnya wajib. Tapi bersegera itu sunat. Artinya ada berleha-leha, ada bersantai-santai, sekalipun jaraknya itu ada sampai mencapai 2 rakaat daripada sholat yang ringkas, tetap itu sunahnya bersegera juga. Wa yukrahul tifatuhu, dan juga dimakruhkan menoleh imam, maksudnya ke kanan dan ke kiri. Jadi yang sunah khotib, maksudnya khotib itu adalah menghadap ke hadapan aja, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang kayak orang pidato. Wadaku darajil mimbari, dan juga mengatuk tangga mimbar itu kadang disunahkan. Maksudnya mengatuk ini misalnya dengan tongkat. Nah ini adalah perkara yang makruh. Jadi jangan sekali-kali menyatuk
itu mimbar, lantai mimbar atau tangga mimbar. Kalau dikerjakan maka itu akan mengurangi atau boleh jadi menghapus daripada pahala khutbah. Jadi ini yang perlu diingat. Cuma beda bang, kecuali khotibnya menyalikan misalnya, karena apa? Karena misalnya kekanakan ribut dan sebagainya, lalu akhirnya darah naik. Nah lalu tok ya Allah istilahnya di atas mimbar supaya berdiaman kekanakan. Nah itu adalah termasuk daripada perkara yang dimakruhkan. Nah kemudian lagi wayak ra'u fil ula, dan membaca iya pada rakaat pertama. Nah ini sebenarnya yang ringkas. Sedangkan yang lebih panjangnya itu maksud daripada ini ibarat adalah si khatib sekaligus imam itu adalah sunnah. Jadi khatib itu disunahkan sekaligus dia jadi imam. Bukan khatib sendiri kemudian imam sendiri, bukan. Jadi itu yang menjadi kesunahan. Artinya yang pahalanya sempurna adalah siapa yang jadi khatib, dia juga yang jadi imam. Tapi kalau misalnya ya khatib ya imam maksudnya berlainan, itu ada masalah. Cuma menyalahi daripada sunnah aja. Al-Jum'ata yang pertama surahnya surah Jumat. Wakisaniyati, dan yang kedua rakaat yang kedua Al-Munafikun. Nah surah Al-Munafikun ini terpanjang pak sedikit, tapi tidak ada masalah kalau Anda mendapatkan pahala yang besar. Sekalipun makmumnya banyak, makmumnya ada yang mengurunum lah, ini tidak apa-apa. Ada termasuk dari sesuatu yang si imam ini meminta keridoan makmum, ada masuk. Artinya kan kalau untuk sholat yang lain, seperti misalnya sholat-sholat biasa, sholat-sholat harian, sholat fardu, kalau si imam ini hendak membaca ayat-ayat yang panjang, maksudnya surah-surah yang panjang, maka dilihat dulu makmumnya. Kalau makmumnya itu dari berbagai penjuru dan silih berganti, misalnya masjidnya kayak di Wadah kita, ada masjid agung di pasar, ada masjid Sambilal, orang berwisata ke sana, berganti-ganti makmumnya. Atau misalnya masjid apa kan, masjid Sultan Suryasa itu tempat wisata, berganti-ganti, ada itu-itunya. Atau itu juga, tapi ada yang pada itu, maka yang sunahnya hanya yang pendek-pendek. Tapi kalau misalnya orangnya itu juga dan sebenarnya ridho dengan bacaan panjang, maka tidak mengapa dibaca panjang. Nah tapi kalau urusan ini, urusan Jumat ini, sekalipun makmumnya ada yang ada ridho, ada masalah, tetap sunnah dengan surah Jumat dan juga surah Munafikun. Fil ula, atau ini ada alternatif yang kedua. Pada rakaat pertama Sabbilis merabbikal a'la. Ini yang rancang. Kalau yang pertama ini kadang khatibnya pun nggak diingat. Atau surah Al-Munafikun dengan Al-Jum'ah lawan Al-Munafikun karena ini terpanjangi. Kadang khatibnya pun juga nggak diingat. Atau kadang khatibnya memang ada hafal. Wakil saniyati, dan pada rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, ya, akan ada disuruh Ghasyiyah. Kalau kada yang dua ini bang, atau kada yang empat nih, kada Jum'ah, kada Munafikun, atau kada Sabbilis dan Al-Ghasyiyah, kada masalah juga, sah saya, cuma pahalanya berkurang. Yang sunnah memang empat ini kan, dua pilihan, yaitu surah Jumat dan surah Munafikun. Kemudian pilihan yang kedua Sabbilis merabbikal a'la dengan Al-Ghasyiyah. Membacanya bagaimana? Jahran, hal keadaannya penyaring. Nah insya Allah akan kita lanjutkan karena ini ulun ada rapat di Masjid Agung karena pergantian kepengurusan Masjid Agung dan ulun ada di dalamnya. Jadi sebenarnya ada rapat ini mulai dari habis isya nanti mungkin jam 8:30 sudah mulai. Cuma kan yang ngarannya awal-awal rapat ini pasti berbender masalah karena amat dana ini kan bakal jalan kan gitu. Ibaratnya tuh di akhir zaman memang urusan oncoy ini urusan nomor satu ya Allah. Ibarat apa? Ibarat kendaraan ini entah bensinnya entah